coba mau lihat latar belakangnya nih. Kira-kira menurut Mas Ampi apa sih lobby-lobby politik yang melatar belakangi pada akhirnya nama pendamping Pak Prabowo jatuh ke Mas. Sebetulnya kejutannya lebih ke apa ya? Cukup membuat orang akhirnya terperangah. Kok bisa ya? Orang terkejut karena kok bisa ya Prabowo bisa kemudian mau mengambil anak muda, mau mengambil Gibran. Kok bisa ya MK dalam tanda petik. Hai rekan-rekan politik, kita berjumpa dalam waktu yang singkat dibanding episode ke-9 lalu. Nah, saat ini kita sudah tiba di episode ke-10, Koboi Politik, dengan tema Impian Jadi Nyata Prabowo Gibran. Impian jadi nyata. Nah, kita mempertanyakan sebetulnya dan mendiskusikan impian siapa yang sebetulnya jadi kenyataan untuk bisa mempasangkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran yang notabene sebetulnya ini jadi diskursus atau perbincangan yang sudah lama. Saya kira sejak bulan Mei lalu, perbincangan soal sosok Gibran yang akan mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapresnya ternyata terwujud di hari ini. Nah, sejak rekaman ini dibuat tanggal 22 Oktober, sudah kita dapatkan konfirmasi ya Mas Ampi ya bahwa para ketua umum Koalisi Indonesia Maju mengusung pasangan Prabowo dan Gibran sebagai bacawa pres dan baca pres di Pilpres 2024. Genap sudah tiga pasangan telah mengumumkan masing-masing pendampingnya dan itu pertanda sebetulnya kontestasi sudah kian seru karena pemetaan basis sudah bisa mulai terbentuk. Untuk itu kita sambut dulu seperti biasa kita diskusi dengan Mas Ampi. Mas Ampi gimana kabarnya? Kayaknya sudah lega nih, semuanya sudah mengumumkan ya. Ya, selamat malam Mas Mario. Jadi memang kita sudah bersyukur, harusnya bersyukur karena memang sudah Ya, mendapat jelasan soal pasangan calon yang akan bertarung di Pilpres 2024 nanti. iya betul. Lebih lega. Setidaknya Mas Hampi sudah nggak perlu ngecek-ngecek berita lagi. Lebih sering karena sudah semuanya terbaca ya. Ini pasangan ini Betul, gitu. betul. Oke, Mas Hampi setuju seharusnya kalau memang ini diskusinya sebetulnya diskusi yang lama soal datangnya atau naiknya nama Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo. Walaupun sempat diisukan sempat dengan Pak Erik kemungkinan atau Pak Yusril atau bahkan Yeni Wahid gitu ya. Tapi nama itu kian mengerucut setelah MK ketok palu bahwa walaupun belum berusia 40 tahun, tapi kalau sedang atau telah punya pengalaman menjadi kepala daerah, maka bisa menjabat sebagai calon wakil presiden gitu ya. Nah, Mas Ampi, kalau kita coba mau lihat latar belakangnya nih, kira-kira menurut Mas Ampi apa lobby-lobby politik yang melatar belakangi pada akhirnya nama pendamping Pak Prabowo jatuh ke Mas Gibran? Apa kira-kira yang Mas Ampi bisa sharing ke kita? Eh, ini saya kira kejutan, kalau kita bilang kejutan di dua pasangan kan kita selalu memasukkan apa ya eh, penilaian bahwa ada kejutan. Nah, kejutan terhadap paslon ini sebenarnya dalam bacaan kita dan pemberitaan-pemberitaan yang kita ikuti, sebetulnya kejutannya lebih ke apa ya cukup membuat orang akhirnya terperangah. Kok bisa ya? Orang terkejut karena kok bisa ya Prabowo bisa kemudian mau mengambil anak muda, mau mengambil Gibran. Kok bisa ya MK dalam tanda petik benar-benar semacam apa ya, semacam mau menyiapkan jalan tol buat buat Gibran. Kok bisa ya Gibran mau terima? Kok bisa ya ada indikasi cawe-cawe dari istana masuk ke situ? Jadi ini yang membuat kita apa ya? Orang terkejut. Orang terkejutnya itu bukan kalau kita lihat Caimin dan Anies kan terkejutnya karena orang tidak menduga itu bisa terjadi. Sebenarnya kalau mau lihat isu Prabowo Gibran ini sebetulnya sudah cukup lama. Hanya orang menunggu kapan secara resmi itu diumumkan. Nah itu membuat orang ya menurut saya ada kejutan tapi kejutan ke arah yang menurut saya sentimennya lebih ke negatif. Nah kalau pertanyaannya lobby-lobby politik seperti apa? Ya saya kira ini
cukup kompleks, Mario. Kalau kita membahas di satu kali podcast aja tidak cukup. Tapi saya mau katakan malam ini kepada teman-teman sekalian bahwa inilah dinamika politik kita hari ini. Kita dihadirkan, kita disodorkan dengan satu apa ya, pilihan dari seorang Prabowo yang di luar nalar kita, yang menurut saya Prabowo tentunya harus lebih matang, lebih lebih dewasa untuk kemudian memilih pasangannya. Tapi ternyata yang dipilih adalah Gibran, yang semua hampir sebagian besar publik Indonesia kemudian melihat ada indikasi semacam restu dari istana. Yang ini membuat kita lagi-lagi saya kemudian bertanya, kok bisa ya Prabowo mau kemudian kok bisa ya koalisi ini gemuk, koalisi ini penuh dengan partai-partai yang menurut saya dengan jumlah kursi yang oke, yang punya power juga di parlemen, kok bisa ya mereka mau dalam tanda petik menerima Gibran sebagai cawapres. Dan hari malam ini kan kita udah dengar bagaimana Prabowo mengumumkan, dan semua ketua-ketua partai kemudian punya pertimbangan masing-masing kenapa Gibran. Yusril kenapa kemudian memilih Gibran. Kemudian ini si siapa nih? Airlangga kenapa memilih Gibran, lalu menyandingkan, menyamakan itu dengan Sultan Syahrir. Jadi macam-macam kemudian alasan itu dikeluarkan hanya untuk kemudian meluluskan bahwa mereka merasa Gibran adalah sosok yang pantas untuk kemudian menemani Prabowo. Tetapi saya kira publik hari ini, mungkin saya termasuknya dan Mario juga mungkin termasuk dalamnya, kemudian kita akan semacam apa ya, merasa bahwa kok bisa ya Prabowo akan sebegitunya ya mengambil Gibran sebagai cawapres. Tapi saya kira terlepas dari itu semua, kita akan menarik ini komposisi ini karena Prabowo kalau kita nanti sebentar bahas, dia tidak masuk ke dalam semacam apa ya, jebakan segmentasi Jawa Timur ya, jebakan segmentasi NU, tetapi dia berusaha mengambil segmentasi Jawa Tengah yang itu adalah basisnya PDIP, basisnya Ganjar. Karena ini menurut saya menarik. Jadi ketika orang sibuk untuk kemudian memindahkan battle field-nya ada di Jawa Timur, tapi kemudian Prabowo dengan cukup berani mengambil Gibran karena dia masih muda, mengambil Gibran uh, yang basis masanya juga ada di Jawa Tengah. Menurut saya begitu, Mar. Iya, betul. Lobby-lobbynya sebetulnya memang bisa kita lihat dengan kasat mata kalau ada arah atau intensi untuk mengusung Gibran sejak jauh-jauh hari sebetulnya. Namun kita tidak menduga ternyata itu benar jadi nyata ya. Keputusan ini diambil di detik-detik akhir untuk pilpres yang sudah dibuka gitu. Dan nampaknya pengetahuan yang dibangun oleh para elit partai politik pengusung Pak Prabowo memang lebih mendominasi melakukan semacam pembentukan opini kalau sosok Gibran itu sosok terobosan anak muda yang mampu merepresentasikan kalangan-kalangan muda yang nampaknya belum terlalu terrepresentasi oleh dua pasangan calon lain yang memang basisnya lebih ditujukan untuk politik agama gitu ya Mas ya. Nah, tapi yang hal yang menarik sebetulnya bagaimana di sini ada bayang-bayang Pak Jokowi di sosok Pak Gibran juga yang perlu dipertimbangkan secara paling krusial bahkan. Bagaimana menurut Mas Ampi soal bayang-bayang Pak Jokowi di sosok Mas Gibran yang menjadi penentu karirnya di politik kian menanjak jadi cawapres kali ini? Saya kira bukan rahasia umum lagi. Ini semua pasti ada bayang-bayang yang cukup kuat Hmm. dari seorang Jokowi yang adalah presiden kita hari ini. Dan itu kalau mau, meskipun tadi statement saat merayakan Hari Santri ya, memperingati Hari Hmm. Santri, beliau kemudian katakan bahwa dia sebetulnya tidak tahu menahu, ini adalah urusan partai. Saya kira itu hanya apa ya, hanya bluffing di depan aja. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin ini tanpa sepengetahuan Jokowi. Bahkan orang sudah mampu Hmm. membaca, publik Indonesia mampu membaca bahwa putusan MK kemarin pun di balik ini semua adalah ada campur tangan Jokowi. Karena kita tidak bisa melepas pisahkan. Jadi keputusan MK itu seolah-olah ini murni hukum. Tetapi ada semacam intervensi yang kalau saya bilang ini invisible hand. Invisible hand-nya Hmm. sangat kuat. Tadi yang Hmm. saya bilang Mario, bayang-bayangnya cukup kuat. Karena saya mengikuti betul diskusi-diskusi dari para pakar hukum. Karena MK itu sifatnya dia cuma mengadili, dia cuma kemudian mereview, dia cuma kemudian apa Hmm. ya, melihat udah oke. Bukannya kemudian menambahkan norma baru, menambahkan semacam pernyataan baru, statement baru, sehingga publik akhirnya melihat bahwa ini tidak mungkin ada tanpa campur tangan. Jadi kalau ditanya bayang-bayang ini kuat,
tentu saja bayang-bayang ini kuat. Sebetulnya begini, Mas, saya mau katakan sebenarnya tidak ada salah. Kemudian kalau tadi Mario bilang pilihan Prabowo adalah pilihan yang menurut saya sangat berani dan ini adalah terobosan langkah taktis kalau kita bicara Mahfud kemarin langkah taktisnya Bu Mega kemudian memilih Mahfud ini menurut saya langkah taktisnya Prabowo dan koalisi tetapi menjadi aneh menjadi kemudian mengejutkan tadi dalam tanda petik negatif karena ini rangkaian ini belum terlalu jauh, masih dalam ingatan orang tentang keputusan MK yang fenomenal, keputusan MK yang kemudian dinilai sangat apa ya tendensius. Lalu kemudian keputusan ini memberikan semacam ruang, hanya berselang berapa hari aja kemudian ada keputusan Gibran maju. Jadi ini yang kemudian membuat orang merasa bahwa ada bayang-bayang kuat dari seorang Jokowi yang adalah presiden kita hari ini. Dan saya makin ke sini makin melihat bahwa ini kalau tidak cukup hati-hati, Jokowi bisa crash landing dan dia bisa mengakhiri masa jabatan dengan sedikit apa ya. Terlepas dari kemudian kita bicara soal paslon Prabowo dan Gibran, karena orang selalu melihat ada intervensi dari seorang Jokowi. Dia mau kemudian bluffing bagaimanapun. Saya melihat bahwa ini sangat kuat pengaruhnya dalam keputusan Prabowo dan Gibran. Dan kalau Mario lihat statement-statement dari PDIP yang kemudian Iya. menjadi rumah Jokowi dan rumah Gibran itu kan jelas terlihat bahwa mereka udah mulai menunjukkan semacam apa ya sikap tidak sukanya terhadap terhadap keputusan Prabowo kemudian mengambil Gibran dan kemudian Gibran mau. Jadi Hmm. saya membayangkan ada skenario yang meskipun ada desakan dari publik untuk kemudian membawa Gibran ke sini, tapi Gibran dengan lebih tegas mengatakan, saya kader PDIP, saya loyal terhadap ini, saya kader yang memang disiapkan dari nol, dan Hmm. sampai sejauh ini, dan saya mau tetap ada di sini, dan biarkan kemudian ada kebutuhan masyarakat memindahkan, inginkan saya menjadi cawapres Prabowo, tapi itu tunggu dulu nggak apa-apa, silakan cari orang lain, dan saya akan tetap loyal dengan ini. Saya kira itu jauh lebih gentle. Dan itu kematangan berpolitik dia menurut saya pantas kita acungi jempol. Tapi kemudian ketika orang masih ribut-ribut di MK dan kemudian dia datang dalam kemarin Rapimnas Golkar dan Hmm. apa ya memberikan statement bahwa dia siap menerima tawaran itu dan hari ini jelas kita dengar Prabowo langsung mengumumkan bahwa cawapres dia adalah Gibran. Jadi orang kemudian langsung bilang oh oke ini pasti ada bayang-bayang yang sangat. Tetapi menarik di atas itu semua Mar, saya kira kita punya tiga paslon yang siap bertarung dan mudah-mudahan ini menjadi semacam perhelatan yang apa ya, yang kondusif, yang Hmm. oke. Kalau hari ini kita masih tidak percaya dengan demokrasi yang akibat dari tadi semacam putusan-putusan yang merugikan demokrasi, tapi dengan harapan kita dengan adanya tiga paslon ini dan mereka mampu bertarung, mereka mampu kemudian bertanding secara sehat dan semua kita kemudian ikut dalam menentukan pilihan yang lebih sehat, maka demokrasi kita ya mudah-mudahan kita punya harapan untuk bisa bertumbuh kembali menjadi demokrasi yang sehat gitu. Iya, iya. Pertanyaan ini sebetulnya setuju banget, Mas. Dan penting untuk kita terus refleksikan karena tidak terlepas dari dua diskursus yang memang di publik ini tidak surut-surutnya ya. Satu Ya. soal dinasti politik dan satu soal mempertanyakan kapasitas dari Mas Gibran yang baru menjabat wali kota Solo sekitar 2 tahun dan langsung uh, terjun menjadi cawapres gitu ya. Tapi terlepas dari itu memang tiga pasangan calon ini siap fight gitu dan kita juga perlu mempertanyakan strategi dari uh, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mungkin terlalu jauh kalau kita bahas strategi saat ini, tapi apa yang membuat pasangan ini kira-kira menjadi pasangan yang punya keunggulan mungkin ya dibandingkan dengan dua pasangan yang lain. Kita sebut kalau pada episode ke-9 lalu misalkan Pak Ganjar, Pak Mahfud yang yang keduanya saling melengkapi dari perspektif hukum, dari perspektif Ya. soal ketegasan dan lain. Sedangkan juga kalau kita bicara Pak Anies dan Pak Cak Imin, beliau berdua juga sosok yang sebetulnya sangat saya katakan sangat elegan ya dalam artian pembawaannya yang sudah mulai masuk ke akar rumput dan juga pasangan yang cerdas. Nah, kira-kira untuk pasangan Prabowo dan Gibran apa kelebihannya selain mungkin kita ketahui Jokowi sentris dan banyak basis-basis Pak Jokowi juga yang bisa dikuasai oleh Pak Prabowo saat ini. Gitu. Kira-kira apa Mas yang jadi salah satu Ya, titik poin krusial pasangan ini? secara cepat kelebihannya dia anak Jokowi, anak presiden, ada privilege itu, dan pasti Hmm. seluruh instrumen ya
kita tidak susun, tapi pasti akan dikerahkan untuk memenangkan ini. Tapi yang saya mau katakan bahwa secara objektif ya segmentasi anak muda pasti menjadi salah satu apa ya eh, segmentasi yang akan menjadi segmentasi ya yang potensial yang mau digarap dan kemudian mau Iya. di framing sedemikian rupa bahwa memang ini pasangan yang mencoba mengkolaborasikan yang tua dan yang muda. Jadi pasti mereka akan berusaha untuk melakukan apa ya kampanye Hmm. supaya anak-anak muda itu memilih paslon ini dan dia punya kekuatan untuk itu juga. Dan kekuatan kedua yang saya kira tidak tidak kalah uh, yang penting juga untuk kemudian kita highlight bahwa Prabowo mampu untuk kemudian melihat bahwa dia terbuka sebetulnya. Jadi mencoba memframing dirinya bahwa dia terbuka terhadap segala masukan, ada kebutuhan dari publik. Karena ingat jauh sebelum keputusan ini diambil kan hampir 1 bulan terakhir itu ada rentetan deklarasi di mana-mana. Hmm. Entah itu kemudian disetting atau tidak, mari kita berpikir bahwa ini tidak disetting. Jadi ada kebutuhan dari relawan-relawan di mana-mana yang meminta supaya Prabowo mengambil yang muda. Dan itu yang sering muncul kalau kita lihat diskusi-diskusi publik, beberapa kader Gerindra selalu menyebut bahwa memang Prabowo adalah sosok yang ingin coba ada semacam regenerasi dan meskipun dia usianya sudah 70-an, tapi dia Iya. berusaha terbuka dan memberi ruang itu kepada anak muda. Dan ini sedemikian rupa di frame, karena kita lihat dua paslon ini adalah paslon yang usianya hampir 50 ke atas semua. Ganjar 50-an ke atas, Anies, Caimin, dan Prof. Mahfud ada di 60-an. Nah, Hmm. lihat ini Prabowo 70-an, tetapi kemudian dia mengambil Gibran yang usianya 30-an. Hmm. Dan itu menurut saya satu kekuatan yang kalau kita baca, kita masukkan ini dalam strategi kampanye pemenangan, ini canggih dia. Dia pasti akan berusaha untuk mendesain sedapat mungkin supaya publik akan merasa bahwa ini paslon yang cocok untuk dipilih karena ada semacam keterbukaan dari seorang Prabowo, ada kelogoan dari Prabowo yang berusaha untuk mau memberi ruang itu kepada anak muda. Jadi Iya. ini menurut saya satu kekuatan yang mungkin uh, tidak semua orang bisa melihat ke sana, tapi saya berusaha ini bisa jadi salah satu strategi kampanye terlepas dari ada privilege dari Gibran sebagai anak presiden. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini meskipun restu tadi ya kalau kita dengar dari Jokowi bahwa ya udahlah itu kan urusan dia dengan partai dan saya Hmm. tidak mau ikut campur. Menurut saya itu bullshit. Itu tidak akan Hmm. mungkin dilepas begitu aja. Dia anak Jokowi dan dia anak presiden dan nggak mungkin kemudian seorang bapak membiarkan dia bertarung begitu aja dan tidak dibantu dalam tanda petik. Iya. Jadi mari kita lihat apakah kemudian efektif Prabowo dan memang ada beberapa teman-teman saya ya atau publik kemudian berusaha untuk pesimis bahwa pasangan ini pasti pelan-pelan surveinya akan turun dan sehari ini kalau saya pantau memang sudah ada pemberitaan bahwa semenjak Prabowo berusaha untuk sejak kemarin ya Golkar Hmm. kemudian mendeklarasikan Gibran itu kesannya sentimennya mulai menurun itu. Yang surveinya di Prabowo pun udah mulai menurun. Tapi terlepas dari itu, saya kira apa ya pasti Gerindra dan kubu yang gemuk ini, koalisi Hmm. yang gemuk ini akan punya cara untuk kemudian memframing sedemikian rupa supaya Gibran menjadi sosok yang bisa diterima oleh publik. Terlebih kelompok anak muda. Ingat kemarin tadi malam ya kalau nggak salah itu di patung proklamasi kemudian ada semacam kampanye Indonesia memanggil Gibran dan itu kebanyakan yang hadir anak muda. Dan jangan lupa Hmm. juga sebetulnya Pak Ganjar dan Prof. Mahfud juga setelah dideklarasikan yang sama dia lakukan bagaimana segmentasi kaum muda yang kemudian digarap. Iya. Jadi hari-hari ini memang anak muda lah saya kira kelompok milenial yang menjadi segmentasi yang seksi untuk kemudian dilirik oleh tiga paslon ini. Dan kalau memang berdasarkan survei hampir 50-an 60-an% pemilih di Indonesia saat ini Hmm. dominasi oleh pemilih generasi milenial kan Hmm. generasi milenial. Saya kira mungkin Prabowo dan Gerindra adalah kelompok yang paling diuntungkan karena tadi ada kekuatan framing bahwa Gibran adalah kelompok anak muda satu-satunya cawapres dalam sejarah Indonesia menurut saya yang mengikuti pemilu dan usianya itu muda. Dan ini berbanding terbalik ketika kemudian Jokowi mengambil Prof. Wah. Maruf Amin yang Mahfud. tua sekali. Dan kali Hmm. ini Prabowo mengambil Gibran yang sangat muda. Jadi ada beda usia yang lumayan. Tetapi terlepas dari itu Mas Mario, ini Hmm. adalah satu apa ya sajian
politik yang menurut saya mulai menarik ini, karena Hmm. kita sudah dapat kepastian dan mari kita uji seperti yang kita bilang di sesi sebelumnya. Ke Hmm. depan kita akan mencoba menguji visi misi dari tiga paslon ini. Kita sudah dapat dua dua dokumen visi misi dari dua paslon dan kita menunggu besok setelah dideklarasikan, nanti dideklarasikan Prabowo dan Gibran, kira-kira visi dan misinya seperti apa, dan bagus nanti kita akan bedah satu persatu dengan isunya masing-masing biar publik kemudian tahu. Iya, iya, iya. Oke. Siap, Mas. Itu memang jadi penting. Makanya soal representasi kaum muda itu harapan kita bukan hanya representasi soal ketokohan saja kalau usianya masih 30-an, tapi isu-isu kepemudaan, isu-isu kaum muda juga perlu dinarasikan gitu ya. Perlu ada representasi yang sifatnya deliberatif gitu, substansial gitu, selain memang soal usia saja. Dan Mas Abe juga sudah mengingatkan kita tadi kalau silahkan teman-teman politik, rekan-rekan politik mengunjungi lagi episode ke-8 kita soal lagi-lagi kejutan koalisi perubahan untuk berbicara tentang pasangan Anies dan Caimin. Lalu juga episode terakhir juga tentang uh, langkah taktis Gait Mahfud. Terima kasih Mas Sampi. Sampai jumpa ya. Terima kasih Mas Terima Mario, selamat kasih. malam.